Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa 'ala dinil haqqil yudhihiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsalahu kafatan ila nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajam munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersyukur kepadanya atas limpahannya yang begitu enggak bakal bisa kita untuk mensyukuri dengan sebenar-benarnya. Saking begitu banyaknya, segitu besarnya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Dan marilah kita berdoa kepada Allah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang dicintainya, yang insya Allah benar-benar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses hidup di dunia dan kita sukses hidup di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini marilah kita bersama-sama bertafakur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama dengan benar-benar khusyuk untuk benar-benar kita meresapi, mendengarkan obrolan ini atau tausiah ini, bisa juga insya Allah. Karena ini sangat penting sekali di dalam menjaga akidah kita. Jadi di sini Al-Fakir mau berbicara atau menerangkan, insya Allah menjadi penjelasan satu polemik di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu tentang masalah istilah ahli hikmah. Jadi istilah ahli hikmah ini sudah benar-benar publik ya, sudah benar-benar tidak rahasia lagi, bukan rahasia lagi, sudah menjadi maklum semua manusia, bahkan kita semua, walaupun kita belum mengerti, walaupun kita belum mengetahui, tapi pasti kita telah mendengar kata-kata ahli hikmah. Di dalam kata-kata ahli hikmah ini tidak sedikit kita yang terpeleset. Terpeleset apa? Ya karena firqah, aliran agama di Nusantara ini benar-benar berkembang dengan pesat. Apapun itu agama. Ya terkhusus Al-Fakir tidak kesana kemari. Al-Fakir membahas di dalam masalah agama Islam saja. Walaupun kita banyak agama-agama saudara-saudara kita,
kita tidak menyinggung ke agama-agama yang lain selain daripada Islam. Jadi di dalam Islam itu pun banyak firqah-firqah tentang keislaman, sehingga di dalam Islam itu pun sampai ada 73 golongan Islam, yang mana satu golongan dengan satu golongan lain itu tidak sama. Oleh karena itu, insya Allah Al-Fakir menerangkan sekedarnya saja, yang begitu booming, yang begitu benar-benar membahana di antara kita semua itu adalah kalimat, kata-kata, nama ahli hikmah. Tidak sedikit orang yang menuduh, tidak sedikit orang yang mengatakan, tidak sedikit orang yang berasumsi bahwa ahli hikmah itu adalah dukun, bahwa ahli hikmah itu adalah sesat, bahwa ahli hikmah itu adalah keluar dari ajaran Islam. Tidak segan-segan. Jadi menganggapnya bahwa ahli hikmah itu adalah bukan satu agama yang diridhoi Allah, bahkan dianggap satu agama yang keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah Al-Fakir sekedar saja membahas ini. Yang penting pikiran, asumsi, pendapat, pandangan kita tidak zilah atau tidak salah di dalam memahami atau mendengar kata-kata daripada orang. Kita tidak terbawa oleh arus-arus yang kurang baik. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Pertama kita bahas daripada kalimah al-hikmah. Al-hikmah itu berarti adalah ilmu. Al-hikmah itu adalah berarti suatu cara untuk membawa umat manusia ke jalan Allah. Itulah al-hikmah. Jadi al-hikmah itu adalah suatu ilmu yang bisa membawa umat manusia ke jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti yang populer al-hikmah itu adalah ilmu. Memang seperti itu. Jadi al-hikmah itu adalah ilmu. Lebih luasnya adalah satu ilmu yang bisa membawa umat manusia ke jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dari segi kalimat saja dulu. Terus yang kedua, biasanya yang disebut ahli hikmah itu adalah yang didatangi tamu, yang didatangi orang, di mana orang itu membutuhkan nasihat-nasihat tentang rahasia atau nasihat-nasihat spiritual. Ya, contohnya seperti apa? Seperti orang yang lagi kesusahan, usaha macet, rumah tangga berantakan, terus bertani juga tidak hasil, kena hama, terus usaha juga tidak karuan, hutang di mana-mana, membayar nggak bisa, habis pikiran untuk memikirkan hal masalah. Biasanya datang ke al-hikmah. Siapa yang disebut al-hikmah itu? Ya biasanya kiai, ajengan, ya biasa kiai, ajengan, ustadz biasanya yang suka didatangi seperti itu. Kenapa Al-Fakir bahas ini? Karena takut kiai, kesepuhan, ustadz kita katakan sesat, kita katakan dia keluar daripada Islam, dia katakan adalah bukan menjalankan agama, dikatakan dia itu adalah bersekongkol, bersekutu dengan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal yang sebenarnya al-hikmah itu adalah hanya bahasa popularitas. Kalau sejatinya yang disebutkan al-hikmah itu adalah seorang alim, seorang al-alamah, seorang abid yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah setiap detik. Karena di dalam
kitab Manba Usul Hikmah ya. Jadi untuk orang yang mengerjakan, yang memegang ilmu itu, ya sejelasnya ya, ilmu itu adalah bukan ilmu apa-apa, ilmu auron sebenarnya. Jadi seperti apa? Seperti membaca ayat kursi sekian puluh ribu ya, ayat kursi 170.000, seperti itu. Terus misalkan sholawat 100.000, Al-Quran misalkan harus tamat 3 hari, 1 tamatan, 1 khotaman. Jadi setiap kalimat-kalimat syarifah, setiap ayat-ayat Al-Quran itu dikasih target oleh gurunya. Jadi ada gurunya, ada guru. Jadi ayat ini harus tamat sekian ribu, surat ini harus tamat sekian ratus, terus harus berpuasa, harus riyadhah dan sebagainya. Jadi tata caranya, kaifiatnya persis seperti thariqah. Kenapa seperti itu? Karena al-hikmah itu adalah keluar daripada para ahli thariqah. Jadi al-hikmah dengan thariqah itu adalah bisa dikatakan sama lah, bisa dikatakan sama. Cuma beda sebutan saja. Jadi beda sebutan dan beda sedikit cara. Apa bedanya? Jadi kalau di dalam al-hikmah ya biasanya para jin-jin Islam pada datang, pada tunduk, pada bersedia menawarkan jasa. Biasanya terus para setan, iblis, siluman pada datang bahwa dia menundukkan diri, bahkan menawarkan jasa dan sebagainya. Seperti itu. Makanya kalau al-fakir hemati ya, kalau al-fakir cermati gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjadi ahli hikmah itu harus benar-benar kita tabahur fi ilmihi. Jadi kita benar-benar sudah melaut di dalam ilmu syariat. Karena kalau kita tidak melaut, tidak tabahur di dalam ilmu syariat, jadi bisa-bisa kita pas ada jin, ya misalkan jinnya di Islam, tapi jin Islamnya misalkan yang masih belum taat kepada Allah, bisa membawa kita ke arah yang tidak benar. Tapi kalau kita ilmu syariatnya kuat, tauhid fikihnya, tasawufnya kita mumpuni, ya insya Allah bukan kita dibawa mereka, tapi mereka bisa dibawa oleh kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Terus bagaimana kalau kita mendatangi mereka, mendatangi yang dikatakan ahli hikmah? Berdosakah? Sesatkah? Salahkah? Keluarkah dari ajaran Islam? Ya tentu tidak. Masa kita mendatangi ulama Allah, mendatangi seorang yang waro, yang begitu setia setiap detik, setiap saat menghadap Allah, masa kita tidak boleh? Ya jelas kita justru harus kita dekati. Jangankan ilmunya, jangankan kalimat-kalimat mulianya, kata-kata beliau pun benar-benar menjadi ilmu dan benar-benar kita bisa untuk dijadikan tongkat di dalam kehidupan kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Orang yang memegang ilmu hikmat, ilmu auron artinya. Jadi ya harus kita benar-benar berpakaian pun berpakaian sunnah Nabi, makan pun kita makan sunnah Nabi, perilaku kita pun harus perilaku meniru Nabi. Jadi justru orang yang memegang ilmu al-hikmah, tegasnya ilmu aurat, itu adalah benar-benar hidup itu dibaktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini al-fakir tidak akan membedakan antara thariqah dan al-hikmah karena kepanjangan ya. Jadi karena di sini kebanyakan al-fakir dengar orang selalu banyak dan orang selalu begitu belum mengerti terhadap apa al-hikmah. Oleh karena itu orang yang datang kepada al-hikmah itu bagus. Kenapa bagus? Karena satu akan dinasihati tentang agama, dan dua akan diberi satu kalimah syarifah, yaitu kalimah Al-Quran ataupun sholawat untuk dibacakan
dengan niat zikrullah. Bukankah zikir kepada Allah itu diperintahkan? Jangankan kita sesudah sembahyang, jangankan kita lagi apapun, bahkan lagi duduk, bahkan lagi berbaring, bahkan lagi berdiri, diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang yang datang kepada ahli hikmah, yang dikatakan ahli hikmah ya, jadi sejatinya ahli aurat sejatinya, ahli ibadah sejatinya, ahli Allah sejatinya, cuman masyhurnya disebutnya ahli hikmah. Alhamdulillah. Jadi kita mendengar kata-kata ahli hikmah, jangan aneh, jangan heran, jangan gumun. Jadi sejatinya ahli hikmah itu adalah seorang hamba Allah yang begitu taat mengabdi kepada Allah setiap detik, setiap saat, selalu beristighfar, selalu bersolawat, dan selalu menyebut-nyebut nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukankah ada, Pak Kiai, pas kita datang ke seseorang, langsung suruh ini, suruh itu, berbagai macam yang tidak sesuai dengan agama, yaitu namanya dukun. Jadi siapapun orangnya, kalau memang melakukan sesuatu perkara, memerintahkan sesuatu masalah yang memang tidak sesuai dengan ajaran Allah, seperti apa? Ya seperti suruh minum arak misalkan, terus suruh ngisep ganja misalkan, suruh berzina misalkan, suruh membunuh orang misalkan, dan suruh misalkan memberi apa yang namanya sasajen ke apa, ke tempat-tempat angker misalkan, untuk menghormati, mengabdi kepada setan misalkan, dan itu namanya dukun. Jadi yang namanya ilmu semacam itu tidak mungkin ada di seorang kiai. Ilmu semacam itu tidak mungkin berada di dalam seorang ustadz, tidak akan. Jadi di situ kita bisa membedakan mana ahli hikmat dan mana dukun. Jadi intinya yang dinamakan dukun itu adalah sesuatu amalan, sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh Nabi dan dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi tidak berbentuk wirid Al-Quran, tidak. Berbentuknya auratnya, wiridnya yang tidak tertera, yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau masalah begitu, barang siapa yang mewiridkan sesuatu amalan, sesuatu wiridan yang tidak termaktub wiridan itu di Al-Quran ataupun hadis, maka orang itu adalah su'ul azab terhadap Rasulullah. Ya bisa saja itu disebutkan dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya yang namanya dukun itu adalah orang yang mengamalkan iblis, orang yang mengamalkan ilmu iblis laknatullah. Itulah. Di Al-Fakir tidak akan begitu panjang dari mana asal usul ilmu dukun, tidak akan ke situ karena kepanjangan. Jadi kalau ilmu dukun itu yang berasal dari Harut wa Marut dan para iblis. Kalau ilmu hikmat berasal daripada Al-Quran dan hadis. Kitabnya banyak. Samsul Ma'arif Kubro, Ojinatul Asrol, Al-Ufaq, Al-Azkar, Jawahirul Lama'ah, Sumsul Anwar, Tajul Muluk, dan sebagainya. Masih banyak kitab-kitabnya. Itu pengarangnya para aulia Allah. Pengarangnya adalah para ulama salafus sholihin yang benar-benar berakhlak tasawuf, yang benar-benar begitu meraksa, begitu apik, begitu khidmat, begitu menjaga terhadap ajaran-ajaran agama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa ada kata-kata seperti ini, ada kata yang miring, ada kata yang serong terhadap orang yang memiliki ilmu aurat, orang yang begitu khidmat kepada Allah, orang yang begitu rajin aurat, orang yang begitu zikir kepada Allah? Kenapa? Ada semacam yang anti, ada semacam yang tidak suka
bahkan tidak segan-segannya menganggap sesat, terus melarang, terus melabeli berbagai macam lah. Kenapa ada begitu? Ya kita sedikit saja, karena di antara abad ya, di antara abad ke-7 atau ke-7 Hijriah Nabi ya, terlahirlah seorang ulama. Sejarah mencatat ulama itu adalah tidak asing lagi, yaitu adalah Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama di Syria, orang pintar. Jadi beliau anti terhadap mauludan, beliau anti terhadap rojaban, beliau anti terhadap ilmu-ilmu semacam aurad yang dikatakan al-hikmah itu. Dari situlah beliau punya murid begitu banyak, akhirnya murid pun nyusun buku, nyusun kitab, banyak lagi muridnya, ya akhirnya timbullah kita seperti ini. Ada kiai menjelekan kiai, ulama menjelekan ulama, tidak segan, bahkan sampai timbul perpecahan. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah, Sayyid Muhammad Abduh, Sayyid Khan, Sayyid Kutub, beliau adalah para ulama-ulama salaf. Walaupun beliau anti terhadap yang sudah Al-Fakir katakan, belum tentu anti dengan sebenar-benarnya anti terhadap ilmu itu sendiri. Belum tentu. Karena Al-Fakir baca di dalam satu kitab ya, kalau tidak salah kitab itu namanya Talbis Iblis ya, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu masih satu paham dengan Ibnu Taimiyah, dengan Sayyid Muhammad Abduh, dengan yang sudah Al-Fakir katakan. Beliau menyerang tegas terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan benar-benar dikultuskan oleh banyak jutaan umat manusia, orang Islam. Kalau kita baca di dalam riwayatnya ya, di dalam riwayatnya begitu hebat, begitu luar biasa kesempurnaan karomah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam manakibnya ya, di dalam manakibnya. Sehingga beliau para ulama yang sudah tadi Al-Fakir katakan takut umat manusia tergelincir akidah. Jadi hanya sebatas untuk menjaga akidah umat manusia, jangan sampai terjadi menyembah manusia. Tujuannya mungkin seperti itu, karena pas waktu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditanya, kan dia selalu tidak respon atau menjelekan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi seperti seperti syirik lah, tahayul lah, khurafat lah, berbagai macam. Tapi tatkala ditanya oleh muridnya, "Ya Syaikhi, guruku yang mulia, siapa ulama atau orang yang lebih dekat dengan Allah?" Sungguh menakjubkan. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjawab pertanyaan muridnya. Beliau lantang dengan berbicara, orang yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla yaitu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ulama salaf yang anti terhadap aurat, yang anti terhadap riyadhah, yang anti terhadap pengamalan tentang yang dikatakan atau yang dilakukan oleh para ahli hikmah, para ahli tasawuf, para ahli thariqah. Oh ternyata seperti itu. Jadi hanyalah untuk menjauhkan umat manusia yang awam, jangan sampai mengkultuskan atau jangan sampai akidahnya terpeleset. Terpeleset bagaimana? Ya seperti ini. Jadi kalau kepada Allah biasa-biasa, nggak takut, nggak apa, ninggal sholat berani, segala jinah berani, terus mencuri berani gitu. Tapi
terhadap orang-orang tertentu malah takut, nggak berani menghargai. Jadi takut seperti itu. Jadi tujuan mereka itu adalah benar. Cuman kadang-kadang kita yang kebelakangan ini yang mengikutinya kadang-kadang kita salah paham. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu berpaham, berpendapat, berasumsi, berpandangan seperti itu karena menyelamatkan akidah, tapi oleh kita para pengikutnya sekarang justru dibikin satu alat untuk saling menyalahkan. Nauzubillahi min dzalik. Artinya apa? Ya artinya berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda asumsi itu hal biasa. Hal biasa. Bahkan kita di Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, kita dilindungi undang-undang. Berbeda pendapat silahkan, tidak apa-apa. Cuma yang satu yang kita jaga, jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadikan kita bermusuhan, berpecah belah. Ya sudah, Al-Fakir katakan seperti ulama dulu. Walaupun dia di dalam pendapat, dia saling serang menyerang di dalam pendapat, di dalam ideologi, tapi di dalam hal pergaulan, di dalam hal ukhuwah, tetap raket. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi kita datang kepada seorang ulama, kita datang kepada seorang ahli aurad, kita datang kepada seorang ahli tirakat. Itu para ulama itu ya, para solehin, para ulama waro. Kita datang kepada beliau, itu tiada lain, tiada bukan. Kita itu adalah hanyalah bertawasul saja. Jadi kita meminta kepada Allah misalkan. Kan ada orang begini, kenapa kita minta harus ke orang dulu? Langsung aja kepada Allah. Allah berfirman, ujibu da'wata da'i idadaan. Berdoalah, mintalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya langsung. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabah, aku akan memberikan. Orang gitu, banyak kan yang membicarakan seperti itu. Yaitu salah enggak? Ya tidak salah. Tidak salah. Berdoa kepada Allah langsung boleh. 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 Karena memang ada perintahnya. Tetapi kita mendatangi orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, itu pun boleh gitu. Itu pun boleh. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, taatlah, takutlah, tunduklah kepada Allah dan carilah perantara supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjuanglah dan berjihadlah di jalan Allah agar kita semua mendapat keberuntungan. Jadi di dalam ayat ini ada 3 hal yang kita bisa diambil. Satu apa? Kita harus tunduk, taat, bakti kepada Allah. Satu, yaitu mengerjakan semua larangan Allah dan mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Itu taat bakti ya. Terus yang kedua, ya kita mencari wasilah, perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yaitu kita mendatangi para ulama itu kita berwasilah, mencari jalan untuk kita bisa dekat kepada Allah. Terus yang ketiga, kita diperintahkan untuk berjihad, berperang sekalipun untuk membela agama Allah. Jadi kalau agama Allah diobok-obok, agama Allah dihancurkan, kita menjaga jihad. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang beruntung. Tidak apa-apa.
Termasuk kita itu adalah tawasul. Tawasul itu namanya. Jadi kita meminta kepada Allah, tapi kita bertawasul, berperantara kepada ahli ibadah itu, kepada ulama itu, kepada kesepuhan itu. Itu tidak apa-apa itu. Itu di Al-Quran itu Allah menjelaskan seperti itu. Dan ada hadis Nabi juga ya mengatakan di dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Anas, an Anasin qala jaa rajulun a'rabiyun ilan nabiy faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma atainaka wa ma lana ba'irun ya'id wa sobiyun yaghid umman shadda syi'ran yaqulu fi wa laisa lana illa ilaika firaruna wa aina firarun nas illa ila rusul yajurru ridaahu hatta su'idal minbar faqala pas ina ghaitha. Jadi di sini Sayyidina Anas, ini sahabat Nabi ya, termasuk satu sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jadi ini level ketiga ya. Jadi kan empat sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Satu Abu Hurairah, dua Ibnu Umar, tiga Anas bin Malik ini, dan keempat Siti Aisyah. Jadi empat sahabat ini adalah yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Anas ini berkata apa? Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, A'rabiyun, orang Arab Badui, ilan Nabi, kepada Nabi. Terus pakola, bertanya atau ngomong ya, atau berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, atainaka, aku datang kepadamu, wama lana ba'irun ya'id wasobiyun yaghid, aku datang kepadamu karena keadaan di bumi ini sudah begitu mencekam. Mencekam gimana? Rusuh bukan. Jadi maksudnya sudah tidak ada lagi anak-anak yang senang-senang berteriak riang. Sudah tidak ada suara-suara yang begitu keras, suara-suara yang begitu terdengar. Kenapa? Ya karena kemarau. Jadi saking lamanya kemarau, jadi keadaan bumi ini udah begitu sepi seperti itu. Terus setelah itu orang Arab Badui ini, memang orang Badui ini satu suku ya. Satu suku yang benar-benar berani gitu, berani. Kalau sahabat-sahabat lain ya di depan Rasulullah itu selalu tunduk, selalu takut, wah gitu, takut malu dan sebagainya. Tapi kalau sahabat ini yang Arab Badui ini enggak ada takut-takutnya, enggak ada malu-malunya. Jadi benar-benar kalau ada sesuatu bertanya itu polos seadanya gitu, enggak takut salah, enggak takut gimana. Dia bicara seperti itu. Seperti itu, bicara berani seperti itu. Setelah itu dia mengeluarkan syairan ya. Walaisa lana, kalau bahasa kita mah, tidak ada lagi tempat aku mengadu. Tidak ada lagi tempat aku mengadu, terkecuali hanyalah kepada engkau. Jadi ini kan kata-kata begini berarti seolah-olah
kalau diartikan oleh kita yang sekarang ya, yang begitu anti ya terhadap tawasul ya, terhadap perantara, wah ini kok minta kepada Nabi kan, seolah-olah karena walaisalana illa ilaika firaruna kan, jadi tidak ada tempat aku berlari, tidak ada tempat aku mengadu terkecuali kepadamu kan. Jadi enggak ada kata-kata Allah kan. Terus wa aina firarunnas illa ila rusul, dan kemana larinya dan kemana minta tolongnya manusia itu terkecuali kepada Rasul. Ini kata-kata apa? Ini kan kata-kata seolah-olah minta kepada Rasulullah gitu kan. Jadi ini kata-kata seperti ini jangan kaget. Ini kata-kata majaz ini. Jadi kata-kata yang sudah terbiasa kita lakukan. Kita juga udah biasa kepada orang kan. Kalau kita lagi butuh, kita datang assalamualaikum, terus kata yang didatangi waalaikumsalam. Aduh, maaf ya, saya ini lagi kesusahan. Kemana lagi aku minta tolong salin kepada kamu kan, itu kata-kata udah biasa. Tapi walaupun kita bicara seperti itu, masa itu musyrik? Masa itu sesat? Itu kan kata-kata terbiasa saja gitu. Kata-kata terbiasa saja. Tapi tetap hati kita, Tuhan kita, Allah kita, sembahan kita, ya tetap Allah lah. Tuh, terus setelah Nabi mendengar kata-kata seperti itu, marahkah Nabi? Mengusirkah Nabi? Atau Nabi bilang, kamu jangan minta kepadaku, minta aja kepada Allah? Karena kebanyakan ustaz sekarang kan begini, kenapa minta kepada orang? Kenapa minta tawasul kepada orang? Langsung aja kepada Allah. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Baca tuh riwayat hadis ini. Tuh, jadi tidak apa-apa kita bertawasul. Justru berdoa dengan bertawasul kita lebih cepat, lebih ampuh, lebih mustajab. Kenapa? Karena Allah melihatnya bukan ke kita, tapi Allah melihatnya kepada orang yang soleh itu, kepada ulama itu yang dekat kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi setelah mendengar orang Arab Badui itu melantunkan kata-kata seperti itu, Nabi tidak marah. Justru Nabi malah yajurru rida'ahu hatta soidal minbar faqala fasqina ghaitha rawahul Baihaqi. Jadi bahkan Nabi justru menarik sorbannya dan naik mimbar langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan itu. Iya yang dipenta oleh orang Arab Badui itu. Jadi ini menandakan hadis ini bahwa kita mendatangi seseorang ahli ibadah, mendatangi orang soleh untuk minta bantuan, untuk bertawasul kepadanya, itu adalah boleh. Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Bahkan itu adalah sunnah. Kok bisa bilang sunnah? Iya sunnah, karena seorang ulama besar yang punya kitab Khulasatul Wafa, beliau berstatement atau beliau berkata, inna tawasula, sesungguhnya bertawasul, meminta kepada Allah dengan menggunakan perantara, wa tasyafu, dan meminta pertolongan bihi, kepada Nabi atau kepada orang-orang yang soleh, bijahi, dengan jahnya, wabi barokati, dengan barokatnya, min sunanil mursalin, itu adalah sunnah para rasul, wasirotis salafis solehin, dan itu adalah perjalanan para salafus solehin. Jadi inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga kita punya keyakinan yang kuat, dan semoga kita tidak terkecoh, dan semoga kita bisa berpegang teguh kepada ajaran Allah yang sebenarnya, insya Allah. Hal ini, al-tawasul, al-tasyafu, ini adalah sudah berjalan dari mulai zaman Nabi sampai zaman sahabat, sampai zaman para tabi'innya, bahkan sampai sekarang, yang begitu melekat di
Nusantara ini terutama, dan di seluruh muka bumi, di seluruh dunia. Bagaimana orang yang tidak suka terhadap ini? Salah enggak? Ya tidak salah. Kok bisa tidak salah? Ya namanya doa kan. Doa itu langsung kepada Allah juga bagus, tidak apa-apa. Cuma kalau kita bertawasul kepada para salafus sholihin atau kepada orang soleh ya, atau kepada nabi atau kepada para waliullah bertawasul, itu pun tidak sesat, tidak salah, dan tidak menyalahi ajaran Islam. Jadi mereka yang tidak suka, tapi kalau mereka benar-benar meminta kepada Allah langsung, tidak bertawasul, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bertawasul, itu pun sunnah Rasul, seperti itu. Jadi artinya apa? Ya artinya silakan kita berbeda pendapat, silakan kita beda asumsi, silakan beda pandangan, beda persepsi, silakan. Yang penting jangan menyalahkan orang yang tidak sepaham, yang tidak mengikuti ajaran kita. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Begitu pula kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, ya sebenarnya tidak disengaja ya. Jadi Al-Fakir ini hanyalah bicara, Al-Fakir hanyalah berbagi. Yang Al-Fakir katakan ini adalah yang Al-Fakir temui. Al-Fakir belajar di pesantren, juga Al-Fakir ya baca-baca kitab, dan begitu juga Al-Fakir dapat musyawarah dengan para ulama-ulama. Jadi Al-Fakir hanyalah berbicara, Al-Fakir hanyalah sebagai penyambung lidah. Semoga obrolan, ceritaan, perkataan, ungkapan, uraian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itulah. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamal alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.